Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini usia atau umur kita telah memasuki usia tua, yakni usia mulai 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun ke atas, maka mari bersiap-siap menghadapi waktu yang telah ditentukan Allah, kita kembali kepadanya. Jika saatnya tiba, kita pun akan meninggal dunia. Menurut Rasulullah, usia umat Rasulullah hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melewati dari usia ini. Artinya, kemungkinan besar kita akan kembali kepada Allah, yakni meninggal dunia pada usia di rentang usia antara 60 sampai 70 tahun. Maka tidak ada yang kita harapkan selain pertolongan Allah, sehingga kelak tiba saatnya kita husnul khatimah, akhir kehidupan kita yang paling terbaik dan Allah meridhai kita. Nah, salah satu amalan yang harus kita lazimkan setiap hari membacanya jika kita telah memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Setidaknya ada 3 surah yang amat penting kita amalkan di usia kita yang telah memasuki usia tua. 3 surah agung ini adalah amalan penghapus dosa, amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah, baik siksa di alam kubur maupun siksa di dalam neraka, dan juga amalan pembuka rezeki. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 surah agung ini. Maka mari simak video ini hingga menit terakhir dan jangan lupa menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran adalah amalan paling afdal dan paling utama bagi umatnya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Kelak Al-Quran akan membela dan menolong orang yang membacanya pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Karenanya, mari bersemangat membaca Al-Quran. Kalau kita sanggup, kita bisa berniat menghatamkan Al-Quran. Setiap habis maghrib kita baca 1 juz, sehingga 1 bulan bisa hatam Al-Quran, atau setengah juz, sehingga setiap 2 bulan sudah hatam Al-Quran. Namun kita juga boleh membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib, yang memang dianjurkan dibaca pada waktu malam. Berikut 3 surah agung yang sangat baik dilazimkan setiap malam, khususnya di waktu habis maghrib atau sebelum tidur. Surah yang pertama, surah Yasin. Mayoritas kaum muslimin bisa dipastikan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Namun sesungguhnya membaca surah Yasin juga dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya akan mendapatkan ampunan Allah. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam,
niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi bagi kita yang ingin dosa-dosanya bersih diampuni Allah, maka biasakanlah habis maghrib mengamalkan dan membaca surah Yasin walaupun hanya 1 kali. Surah yang kedua, surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Surah agung ini terletak tepat di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkannya, ingin membacanya saat membuka mushaf Al-Quran, bisa langsung ke juz 29. Surah agung ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang mengamalkannya, suka membacanya setiap malam, kelak mendapat keselamatan dari siksa kubur. Imam Nasa'i dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah pernah ditanya tentang surah Al-Mulk. Beliau memberikan jawaban, "Hiyal mani'atu, hiyal munjiyatu, tunjihi min adzabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Surah yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah ini terkenal dengan surah kekayaan. Siapa yang mengamalkannya setiap malam akan selamat dari kemiskinan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, surah Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah 3 surah agung yang sangat baik dibaca setiap malam. Maka mari manfaatkan waktu maghrib sebaik mungkin. Kita berbanyak berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran. Kalau tak bisa membaca 3 surah pilihan ini, kita boleh memilih salah satunya. Boleh surah Yasin, surah Tabarak, atau surah Waqi'ah. Kalau surah pilihan ini juga tak bisa kita amalkan, paling tidak kita membaca 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya dan kelak menjadi penolong dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.